Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan hasil pengujian RESTful Web Service PGNesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Violin dengan NIM 1221482. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu perkenalkan juga rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nisa Kurnia Asis sebagai pemateri yang kedua. Lalu ada Nur Halimah sebagai pemateri yang ketiga. Lalu ada Nadia Hilma Solihah sebagai pemateri yang keempat. Lalu ada Tia Aprilianti sebagai pemateri yang terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, untuk materi pertama ini kita hanya membahas tools apa saja sih yang dibutuhkan untuk pengujian PGNesia dan cara membuat database PGNesia-nya itu sendiri. Nah, ada beberapa tools yang perlu kita siapkan terlebih dahulu atau kita download terlebih dahulu. Yang pertama itu ada servernya. Servernya teman-teman bisa berbentuk XMPP, Laragon, ataupun server lainnya. Yang kedua ada Postman. Postman itu sebagai aplikasi pengujiannya. Dan yang ketiga itu ada REST API PGNesia-nya. Pastikan semua aplikasi yang sudah terinstall dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah, jika sudah download dan berjalan dengan baik, kita hanya perlu mengaktifkan server yang telah kita download sebelumnya, baik itu XMPP maupun Laragon. Di sini saya menggunakan Laragon, jadi kita aktifkan terlebih dahulu Laragonnya. Nah, jika sudah, folder PGNesia yang sudah kita download sebelumnya, kita ekstrak, lalu kita pindahkan ke folder Laragon. Kita taruhnya di folder WW-nya. Nah, jika teman-teman menggunakan XMPP, teman-teman bisa pindahkan folder PGNesia ke folder htdocs. Kembali ke Laragon dan kita buat database. Klik new. Kita buat database dengan nama PGNesia. Lalu kita import. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka database tersebut yang telah kita buat berjalan dengan baik. Lalu kita kembali ke Laragon, kita lihat di localhost-nya, apakah REST API PGNesia-nya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jika tampilannya seperti ini, PGNesia-nya yang sudah kita buat terlebih dahulu, itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi pengujian tools Postman selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Kurniasi dengan NIM 1220464. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian RESTful Web Service PGNesia API. Di PHP MyAdmin kita buat basis data bernama PGNesia, lalu kita tadi sudah mengimportnya, sehingga di sini sudah ada untuk basis datanya. Lalu setelah itu kita jalankan pada localhost. Di sini kita ketikkan localhost/PGNesia. Nah, di sini sudah muncul untuk API PGNesia-nya. Nah, kok di sini saya menggunakan ekstensi Postman pada Visual Studio Code untuk melakukan pengujiannya. Nah, baik di sini kita lakukan get. Di sini kita salin linknya. Nah, kemudian kita klik get. Kemudian di sini kita pastekan saja, lalu kita klik send. Nah, di sini juga sudah muncul untuk hasilnya. Statusnya sudah oke, berarti pengujian get PGNesia-nya sudah sukses. Untuk pengujian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 1221394. Saya di sini akan menjelaskan bagian POS pada pengecekan Postman, yaitu menambah data. Langsung saja saya akan mencobanya. Nah, di sini saya sudah memasukkan file PGNesia, database PGNesia. Nah, selanjutnya saya sudah menampilkan dari folder tadi, database tadi. Nah, saya akan coba mengecek bagian POS pada tabel motivasi. Nah, di sini kita klik kanan lalu copy link.
dan masukkan ke Postman. Dan pastikan teman-teman memilih metode post. Pilih body dan pilih XWWW form RLN code. Dan di sini saya sudah membuka tabel dari motivasi. Dan isinya kita masukkan ke sini. Saya di sini sudah memasukkannya, ada ID, isi motivasi, ID user, tanggal input, dan tanggal update. Nah, di sini saya akan mengisi motivasinya sebagai contoh, yaitu semangat kawan. Nah, untuk ID usernya 3. Nah, untuk ID dan tanggal inputnya nggak usah diisi, dan juga tanggal update-nya juga nggak perlu diisi. Nah, kita coba send. Nah, di sini sudah bertambah ya, sukses. Postingan berhasil ditambah dan sukses. Dan data berada di nomor 31. Nah, kita cek di bagian database-nya. Nah, sudah bertambah yang tadi, ID-nya 31 dan isi motivasinya semangat kawan, ID usernya 3, tanggal inputnya tanggal 4, tanggal sekarang, dan tanggal update-nya belum diatur. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengecek bagian post pada pendaftaran member. Nah, kita klik kanan, copy link. Lalu masukkan linknya di sini dan pastikan jangan lupa ini berada di metode post. Pilih body dan pilih www form. Dan selanjutnya kita masukkan, nah ini hapus dulu yang tadi. Dan masukkan isi dari tabel user. Nah, di sini ada ID user, ada nama, ada profesi, email, password, role ID, selanjutnya ada is aktif, tanggal input, ada modified. Nah, untuk ID usernya jangan diisi, nggak usah, nanti otomatis. Nah, untuk namanya contohnya Halimah. Profesi
mahasiswa. Emailnya halimah@gmail.com. Passwordnya contohnya 1234. Call ID-nya 2 dan is aktifnya 1. Nah, untuk tanggal input dan modify juga nanti akan otomatis terisi. Nah, kita coba send. Nah, sudah terisi dan sukses. Ini ada tanda 200 oke, berarti sukses. The user has been added successful, berarti sudah sukses ya. Nah, kita coba lihat di bagian database, di bagian user. Nah, sudah terisi di bagian database-nya, berarti sukses. Saya cukupkan sekian presentasinya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Hilma Soleha dengan NIM 12221473. Di sini saya akan melakukan pengujian dengan metode PUT pada controller data profile. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian foot untuk profile, lalu kita salin linknya. Setelah itu kita masuk ke Postman, tambah baru, lalu ganti dengan put, salin link, lalu kita send. Setelah itu kita masuk ke bagian body, lalu kita isi bagian key-nya. Yang pertama yaitu ID, nama, profesi, email, password. Setelah itu kita isi bagian value-nya. Setelah itu kita send. Setelah muncul ini berarti user telah berhasil mengupdate profil baru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik teman-teman, perkenalkan saya Tia Prilianti dengan NIM 12221279. Di sini saya akan melanjutkan pengujian Viginesia dengan Postman yang terakhir yaitu delete. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini tadi saya sudah membuat post. Di sini saya hanya sebagai contoh saja teman-teman. Post dimana kayaknya seperti ini dan value-nya seperti ini. Nah, untuk cara delete-nya teman-teman sebenarnya sama halnya seperti post, put, dan get. Caranya yaitu dengan kita mengklik delete, lalu kita copy link. Nah, habis itu teman-teman tinggal paste aja linknya ke sini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk diganti ininya ke delete. Nah, lalu sudah itu kita coba send. Nah,
Ketika sudah ada message seperti ini, berarti itu tandanya data teman-teman berhasil dihapus. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memaparkan hasil pengujian tools Postman-nya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.